Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada edisi 13 dari tema Tugas Misi Rasul-Rasul Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana misi para rasul adalah untuk mewartakan Injil, menyalurkan sakramen-sakramen, dan mengampuni dosa-dosa. Dengan pekerjaan-pekerjaan itu, para rasul memenuhi tugas dari Tuhan Yesus untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Ini yang sering disebut sebagai sidang jemaat pengantin perempuan Tuhan, yang itu akan bersiap menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Para rasul menggenapi tugas pengutusan mereka yang ini dicatat di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saudariku yang kekasih, tugas misi rasul-rasul tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah tertentu. Apakah itu hanya khusus di daerah tertentu, melainkan disebutkan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pekerjaan para rasul juga tidak dibatasi oleh jangka waktu yang kita kenal saat ini, melainkan itu dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata senantiasa dan akhir zaman. Berarti di sana pekerjaan para rasul itu tidak terbatas oleh waktu. Tuhan Yesus juga menyebutkan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kemudian disebutkan di bawah adalah segala bangsa. Ini artinya tugas-tugas tersebut juga tidak hanya meliputi bangsa-bangsa yang masih hidup di muka bumi, tetapi juga mereka yang kini telah ada di alam barzakh. Disebutkan di sana kuasa di sorga dan di bumi, dan juga dikatakan di sana segala bangsa, yang artinya tidak ada batasan-batasan, hanya untuk mereka yang masih hidup di muka bumi saja. Rasul Petrus menjelaskan misi ini secara jelas dalam suratnya 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis Rasul Petrus ini tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan Yesus. Rasul Petrus adalah figur yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia mendapatkan pengajaran-pengajaran langsung dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kemudian dikatakan di sana, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu waktu Nuh tidak taat, dan seterusnya. Pernyataan ini memberi pesan yang jelas bahwa kepada jiwa-jiwa di alam barzah yang masih terpenjara, mereka juga menerima pewartaan Injil, dari mana Tuhan Yesus secara khusus mengunjungi mereka. Dan kemudian tugas-tugas itu dilakukan oleh para rasul. Para rasul menyalurkan sakramen kepada jiwa-jiwa di alam barzah melalui wakil orang percaya yang masih hidup. Praktek ini senantiasa dilakukan sejak zaman rasul-rasul awal, sebagaimana ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 28 dan 29. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ya, dari uraian ini menjadi jelas bahwa peristiwa pembaptisan orang-orang yang sudah meninggal dengan diwakili orang percaya yang masih hidup itu ada dan nyata sejak pada zaman rasul-rasul awal. Peristiwa ini kini menjadi nyata di dalam gereja kerasulan baru, di mana 3 kali dalam setahun mezbah Tuhan dibuka untuk penerimaan sakramen bagi jiwa-jiwa yang telah ada di alam barzah, yaitu dalam kebaktian istimewa. Saudara dan saudariku yang kekasih, tema tentang kebaktian istimewa sedang dipersiapkan sebagai materi renungan secara berseri. Mengingat ini adalah pengajaran penting Tuhan Yesus melalui para rasul yang harus dimengerti. Semoga semua orang percaya dituntun melalui Injil yang murni dalam pengajaran rasul-rasul menuju kepada keselamatan yang abadi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.